Ini adalah aku, orang yang nggak bisa building, tapi bertekad untuk menjadi YouTuber 100 hari Minecraft. Dan ini adalah luasnya lautan, yang aku pun nggak tahu di mana ujungnya. Tapi di tengah lautan itu, ada pulau ini. Dan yap, aku akan mencoba bertahan hidup selama 100 hari ke depan di pulau terpencil ini. Tapi sebelum itu, aku mau ngasih tahu kalau aku ngabisin waktu berminggu-minggu untuk membuat video ini. Jadi satu like dan subscribe dari kalian itu sangat berarti bagiku. Dan apakah aku akan berhasil bertahan hidup di sini selama 100 hari? Mari langsung saja kita mulai di hari yang pertama. Hari ke-0, Deng. Jujur, di sini aku nggak tahu mau ngapain. Melihat ke sekeliling, aku cuma ngelihat luasnya lautan. Dan, nih ikan kenapa berenang di atas dah? Lah hilang. Karena di sini ada pepohonan, jadi hal pertama yang aku lakukan adalah menebang pohon. Membuat stick dan crafting table. Lalu aku membuat sebuah pickaxe. Setelah itu, aku menggali ke bawah untuk mengambil cobblestone yang ada di sini. Aku juga nggak sengaja ngeliat koal. Ya elah, 2 biji doang. Hasil batu tadi aku bikin menjadi peralatan, seperti membuat pickaxe, kapak, cangkul, dan pedang. Setelah itu, aku mau membuat sumber makanan. Jadi aku menghancurkan semua rumput yang ada di sini supaya aku mendapatkan wheat seed. Dari semua rumput itu, aku cuma berhasil mendapatkan 2 wheat seed. Aku pun membuat kebunnya, lalu menanam seednya. Sekarang aku tinggal tungguin aja sampai mereka tumbuh. Untuk selanjutnya, karena di sini masih banyak pepohonan, jadi bakalan aku tebangin aja. Hasilnya, aku berhasil mendapatkan segini banyak kayu. Karena nggak tahu lagi mau ngapain, aku pun membuat shovel, lalu meratakan pulau ini. Setelah itu, aku memberi penerangan supaya nggak ada map postal yang spawn di sini. Oh iya, di sini juga ada sugarcane. Jadi aku potong bagian atasnya, lalu aku tanam lagi. Gila, ini shader bagus banget, coy. Ada auroranya loh. Karena terpukau dengan indahnya langit malam, jadi malam itu pun aku ngelamun aja sambil nungguin matahari pagi. What the dog doing? Weh, ada zombie, cok. Tidak semudah itu, Ferguson. Sini, mati lu. Mati lanjir. Besok paginya, karena aku masih nggak tahu mau ngapain, jadi aku lanjutin ngeratain tanahnya. Sapling yang sebelumnya aku dapat, aku tanam lagi pastinya. Karena ngerasa pulau ini kosong banget, jadi pun aku membuat satu buah kapal, lalu mulai menjelajah lautan ini. Lah, langsung jumparin portal. Baru juga keluar. Mari kita lihat isi chestnya. Ya elah, ampas banget. Karena di sini aku nggak mau pulang sia-sia, jadi aku menggali ke bawah untuk pergi mining. Dan untungnya, tepat di bawah galianku itu ada sebuah mine shaft. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung mining semua ore yang aku lihat. Oh iya, aku juga ngumpulin jaring laba-laba, karena lumayan bisa dibikin kasur. Sebelum menjelajah lebih jauh, aku catat dulu koordinat di mana aku masuknya. Aduh, aduh. Wih, 2 zombie dong. Ini kenapa nggak bisa mundur, kocak? Walah, ada air rupanya. Satu lagi dong maju. Nah, udah rata. Aduh dongok, ngapain bakar diri, kocak? Waduh. Mati dong. Oh enggak. Udah gak ada makanan lagi, anjir. Looting bentar lagi langsung pulang lah. Setelah gak ada lagi yang bisa di-looting, aku pun naik ke atas. Lalu pulang menuju pulauku. Sesampainya di pulau, aku langsung membuat satu buah kasur. Dan akhirnya, aku bisa tidur di pulau ini. Keesokan paginya, aku pun langsung membakar semua ore yang aku dapat. Tapi di sini aku baru sadar kalau aku nggak punya koal sama sekali. Jadi aku menyelam ke bawah, siapa tahu di bawah ada cave. Dan bener aja, di bawah pulauku itu ada cave kecil. Aku pun ngambilin ornya dengan bantuan pintu. Setelah itu baru aku bisa membakar semua iron yang aku dapat tadi. Di sini rencananya sih aku mau buat pancingan, tapi seperti yang kalian lihat, aku kekurangan string. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan string adalah dengan balik ke mineshaft tadi. Jadi aku pun langsung pergi ke mineshaft itu.
Tapi di sini aku bener-bener sial banget. Apa itu? Eh, ngapain sih? Waduh, tinggal setengah darahnya. Nah, peranglah kalian situ. Sip, satu mati. Sabar, sabar. Sabar. Aduh, kenapa datang lagi sih? Gimana nih? Dan yap, di sini aku mati tanpa alasan yang jelas. Padahal seperti yang kalian lihat, aku pasang shield terus dari tadi. Tapi entah kenapa, aku bisa mati. Daripada mikirin itu, lebih baik aku bergegas balik lagi ke sana, lalu ngambilin itemku lagi. Aku langsung ngambil satu jaring laba-laba, lalu langsung balik lagi ke atas, karena takutnya hal buruk terjadi lagi. Sesampainya di pulau, aku pun langsung beristirahat. Keesokan paginya, aku pun langsung membuat satu buah pancingan, lalu mulai memancing untuk mendapatkan sumber makanan. Gila, ini shader bagus banget coy. Habis hujan ada pelangi loh. Lanjut mancing lah. Ini semua adalah hasil item yang aku dapatkan selama aku mancing. Sebelum tidur, di sini aku panen dulu sugarcaneku yang udah mulai tumbuh. Setelah itu aku tanam lagi supaya makin banyak. Oh iya, ikan yang aku dapatkan tadi aku bakar juga pastinya. Setelah itu barulah aku pergi tidur. Keesokan paginya, aku merapikan barang-barang hasil mancing kemarin. Iron yang sebelumnya aku dapatkan akhirnya bisa dijadikan armor. Dimulai dari membuat chestplate, leggings, helmet, dan sepatu. Dan akhirnya, di hari kelima ini aku udah full set armor iron. Ya walaupun lama, tapi ya udahlah. Emang susah nyari resource di pulau terpencil ini. Sisa iron tadi aku buat menjadi tools, seperti membuat pickaxe, kapak, pedang, dan shovel. Karena semua pohon di sini udah tumbuh, jadi bakalan aku tebangin dulu. Setelah menebang pohon, di sini rencananya aku mau mengganti pasir yang ada di sini menjadi dirt, supaya farming kayuku menjadi lebih luas. Jadi setelah itu, aku pun langsung menggantinya menjadi dirt. Beginilah penampakan pulaunya setelah aku mengganti datarannya menjadi dirt. Setelah itu, aku tanam lagi sapling yang aku punya sebelumnya. Setelah semuanya selesai, aku pun pergi tidur. Keesokan paginya, di sini aku berencana untuk pergi mining lagi, karena persediaan orku tuh bisa dibilang sangat terbatas. Jadi aku mulai menggali ke bawah untuk mencari sebuah cave. Lah ini kenapa anjir? Bloknya tantrum, cok. Mana torch? Tantrum kocak. Lah hilang. Dan ternyata galianku itu tembus ke cave besar. Aku pun turun ke cave itu dengan sangat hati-hati. Ya elah, skeleton baru juga mau turun. Terangin dulu sih baru. Karena ini cave besar, mob yang spawn pun gak habis-habis. Jadi aku harus terangin dulu sekitar sini supaya meminimalisir mob yang spawn. Setelah semua itu barulah aku ngambilin ore yang bertebaran di sini. Dan mari kita lihat di sini peperangan antara skeleton dan skeleton, manakah yang akan menang. Lah, udah mati aja, baru juga mulai. Lu ngapa nembak gua, kocak? Musuh lu di sana. Yang di sana manakah yang akan menang? Lah, mati dua-dua. Absolute cinema. Ini semua adalah ore yang berhasil aku dapatkan selama berhari-hari mining. Tapi dari semua ini, lagi-lagi aku kekurangan koal. Ya nggak tahu kenapa dah, koal susah banget dicari di sini. Setelah itu, aku pun langsung merapikan barang-barangku ke dalam chest. Ore yang sebelumnya aku dapat gak lupa juga aku bakar. Sembari menunggu ore mateng, lebih baik di sini aku tebangin pohon yang udah tumbuh dulu. Lah,
Tumben-tumbenan nih hujan. Setelah menebang pohon, di sini aku baru sadar kalau stok makananku itu udah mulai menipis banget. Lahan pertanian yang sebelumnya aku buat juga nggak ngasilin apa-apa, karena tempatnya itu kecil banget. Jadi, aku pun berencana untuk melebarkannya. Aku bakalan ngebuat lahan pertanian barunya di sudut pulau. Untuk sementara, segini aja dulu, karena seed yang aku punya itu masih dikit. Setelah itu, aku memanen sugar cane-ku yang udah mulai tumbuh. Aku merapikan barang-barangku di chest. Ya, tapi ini nggak rapi sih. Karena di sini aku nggak tahu lagi mau ngapain, jadi aku bakalan berkelana di lautan ini. Tapi sebelum itu, aku harus mencatat koordinat dari pulau ini, supaya nantinya nggak tersesat. Setelah itu barulah aku memulai perjalananku. Ini adalah struktur pertama yang berhasil aku temukan. Aku ambil dulu goldnya, lalu looting isi chestnya. Setelah itu, aku melanjutkan perjalananku. By the way, di sini aku bakal matiin shader dulu, karena dengan matiin shader, bagian bawah laut tuh kelihatan lebih jelas. Dan bener aja, baru aja matiin shader, aku langsung ngeliat Ocean Monument di depan. Tapi dengan peralatan kayak gini, nggak mungkin aku ngeluting Ocean Monument itu. Jadi bakalan aku lewatin aja. Wih, ada kapal karam tuh. Semoga aja isinya bagus. Ya elah, ginian doang. Ambilin aja lah. Ocean Monument lagi tuh. Mau looting tapi takut ntar mati. Lewatin aja lah. Kapal karam lagi. Kita lihat isinya. Wih, armor trim coy. Langsung dapat 2 lagi. Hoki banget. Ocean Monument lagi. Udah berapa kali nih jumpa Ocean Monument? Ocean Monument lagi dong. Bersebelahan lagi. Wah, gak jelas ini. Malam hari pun tiba, dan tiba-tiba di sini aku ngeliat pemandangan aneh. Lah, itu kok ada daratan? Loh, ada jamurnya. Lah, itu kan. Kenapa ada pulau jamur di sini, anjir? Oh, ada sapi tuh. Lumayan nih dagingnya. Nah, ada lagi. Banyak pula sapinya. Ini kalau misal dibawa rumah lumayan juga sih. Tapi harus buat kandang dulu sih ini. Aku pun langsung mencatat koordinat tempat ini, karena nantinya aku bakalan bawain sapi-sapi di sini ke dalam baseku. Namun sebelum itu, aku bakalan ngebuat kandang sapinya dulu. Setelah itu, aku pun bergegas pulang menuju pulauku. Iya dah, kaget-kaget. Berisik banget. Sesampainya di rumah, aku pun langsung membakar daging yang berhasil aku dapatkan. Setelah itu, aku merapikan barang-barangku ke dalam chest. Sebelum membuat kandangnya, di sini aku bakal memperluas pulauku dulu. Karena bisa dibilang pulauku ini sempit banget. Untuk membuat bangunan satu pun gak cukup kayaknya. Namun karena persediaan dirtku di sini udah mulai habis, jadi bakalan aku cari dulu sebanyak mungkin. Setelah itu, aku pun memulai memperluas pulaunya. Dan beginilah penampakan pulaunya setelah aku perluas menggunakan dirt. Karena tanaman di sini udah mulai tumbuh, jadi aku panen dulu mereka. Lalu aku tanam lagi. Sebelum tidur, di sini aku pandangin dulu langit malam. Setelah itu baru aku tidur. Keesokan paginya, di sini bukan yang mulai membuat kandang, tapi aku malah kepikiran membuat mob farm. Ya, aku mikirnya sekarang tuh butuhnya mob farm, bukan kandang. Tapi karena membuat mob farm itu butuh banyak batu, jadi aku bakal ngebuat cobblestone generator dulu. Setelah cobblestone generator jadi, aku pun langsung AFK untuk beberapa hari ke depan. Setelah 3 harian AFK, ini semua adalah hasil batu yang berhasil aku kumpulkan. Karena membuat mob farm butuh juga trapdoor, jadi aku mencari kayu juga. Malam harinya, karena tanamanku udah mulai tumbuh, jadi aku panen dulu mereka. Dan aku tanam lagi. Sebagian carrot yang aku punya aku ubah menjadi golden carrot, karena kebetulan stok goldku tuh berlebih. Seperti biasa, sebelum tidur, aku pandangin dulu langit malam. Setelah itu baru aku tidur. Keesokan paginya, di sini aku tanamin semua sapling yang aku punya. Sengaja aku tanamin semua karena kedepannya aku bakalan banyak buat proyek. Jadi kayu sangat penting untuk kedepannya.
Setelah itu, aku pun mempersiapkan bahan untuk membuat mob farmnya. Untuk membuat mob farmnya, aku bakal ngejauh dari pulauku, karena bentukan mob farm itu sangat tidak estetik, jadi nggak cocok dibuat di dekat base. Aku bakal ngebuat mob farmnya di sini, supaya nggak terlalu jauh dari pulauku. Aku pun membuat pilar setinggi 128 blok. Setelah mencapai ketinggian yang diinginkan, aku pun langsung membuat platform kecil. Setelah semua itu barulah aku langsung memulai membuat mob farmnya. Mob farmnya berfungsi dengan sangat baik, bahkan mob yang turun tuh nggak habis-habis. Tapi mob farm ini memiliki satu kekurangan. Kalau aku pulang ke pulauku, lalu aku lihat dari sini, mob farmnya itu masih kelihatan dengan jelas. Tapi tenang, aku punya solusinya. Dan yap, dengan begitu mob farmnya udah nggak kelihatan lagi. Pinter aku kan? Oh iya, waktu ngelebarin pulau tadi, aku sempat manen semua sugar cane-ku. Jadi sekarang aku tanam lagi mereka semua. Setelah itu, karena nggak tahu lagi mau ngapain, aku pun pergi ke mob farmku. Lalu AFK di sini untuk beberapa saat, sambil mikirin apa yang bakal aku lakuin ke depannya. Di sini, aku pun baru sadar kalau sebelumnya aku berencana untuk membuat kandang sapi. Jadi, aku pun langsung mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kandang sapinya. Waktu ngumpulin kayu, aku malah dikejutkan oleh dua babi yang spawn random di sini. Ya, aku nggak tahu pasti kenapa mereka bisa spawn di pulau ini. Tapi daripada mikirin itu, lebih baik aku kandangin dulu mereka, supaya nggak kabur kemana-mana. Karena lumayan kan dapat tambahan hewan ternak. Karena hewannya nambah jenis satu, jadi mungkin aku bakalan ngebuat kandangnya itu sedikit lebih besar. Jadi nanti aku bakalan misahin kandang babi dan kandang sapinya. Tapi di sini, aku masih kekurangan kayu. Sapling yang aku tanam pun itu belum tumbuh semua. Jadi, aku pun pergi ke mob farmku untuk mengambil bone meal. Tapi sialnya, di sini aku malah ngalamin hal konyol. Tulang mana tulang? Ambilin aja semua tulangnya. Sip, OTW pulang. Aduh. Woi, goblok ngapain, cok? Ah, elah. Mati konyol anjing. Dongo bet dah. Sampai di sini, kalian tahu kan kenapa aku nggak berani main hardcore? Yaitu karena aku selalu ngebuat hal-hal konyol. Saking konyolnya, aku sampai mati dongok kayak tadi anjir. Setelah ngalamin hal konyol tersebut, aku pun langsung beristirahat. Keesokan paginya, aku pun langsung menumbuhkan semua pohon yang ada di sini. Setelah itu, aku tebangin lagi mereka semua. Setelah semua bahan-bahannya terkumpul, barulah aku mulai membuat kandang ternaknya. Setelah kandang ternaknya jadi, aku pun langsung mindahin semua babi yang aku punya ke dalam kandang baru mereka. Untuk kandang sapinya tenang aja, aku di sini ngebuat dua ruang untuk kandangnya. Jadi yang satu untuk babi, yang satu untuk sapi. Lah ini kenapa anjir? Lah udah mati, baru juga mau diselamatin. Oh iya, waktu tadi aku buat kandang, aku kedatangan tamu tidak diundang. Ya, di sini aku kedatangan wandering trader. Tapi karena di sini jualan dia nggak bagus, jadi aku membunuh dua lama yang dia bawa supaya mendapatkan tali. Aku juga baru sadar kalau di kandangku itu ada telur kura-kura yang kondisinya sekarang itu makin mengenaskan karena diinjak-injak oleh babi-babi ini. Jadi aku pun berinisiatif untuk melindungi telur ini dari injakan para babi. Setelah capek ngurusin hewan-hewan yang ada di sini, aku pun pergi tidur.
Keesokan paginya, aku pun langsung pergi ke Pulau Jamur yang sebelumnya udah aku temukan. Lah ini ikannya kenapa mati semua anjir? Karena biome jamur ini kah? Ini penghuninya pada kemana semua dah? Perasaan kemarin tuh rame. Nah ini ada anak-anak satu. Yang lain mana anjir? Habis kah aku bunuh? Sip, lu sini aja dulu. Gua mau cari teman lu dulu. Nah, jumpa juga. Walaupun anak juga nggak apa-apa lah, yang penting dapat 2. Nggak tahu kenapa, di sini sapinya tinggal 2. Padahal aku udah cari sampai malam, tapi nggak ada tanda-tanda sapi ada di sini. Lah, emang nggak bisa pakai tali ya? Sorry, nggak sengaja. Karena sapinya memang tersisa 2, jadi aku bawa mereka satu persatu ke dalam pulauku. Sip, satu kelar. Satu lagi. Di rumah, aku pun langsung memberi makan mereka supaya mereka membuat keturunan. Tak lupa juga, babinya juga aku berikan makan. Oh iya, di sini aku belum kasih tahu alasanku membuat peternakan itu apa. Jadi nantinya aku bakalan ngebuat tempat enchanting armor. Tapi karena membuat buku itu butuh kulit, jadi aku pelihara lah hewan ini. Karena hewan ini kalau dibunuh tuh ngedrop kulit. Tapi itu nantilah dulu. Untuk sekarang, tiba-tiba aku malah kepikiran untuk pergi ke Nether. Bukan untuk dijelajahi, tapi untuk mastiin aku spawn di mana. Setelah portalnya jadi, aku pun langsung masuk ke portal itu. Dan sialnya, di sini aku malah spawn di Goa Basal Delta. Ya bisa dibilang ini biome paling aku benci lah di sini, karena banyak banget rintangannya. Belum lagi, di sini ada magma slime yang ganggu banget. Karena tujuanku cuma ngecek nge-spawn di mana, jadi pun aku langsung pulang lagi ke dalam pulauku. Sesampainya di pulau, di sini aku langsung cepet-cepet mau ngasih makan sapi-sapiku. Tapi nggak tahu kenapa, mereka masih belum mau makan. Jadi sambil nungguin mereka mau makan, aku pun pergi ke mob farmku untuk farming XP sebentar. Wih, kenapa pada meledak kocak? Ngapain aku anjir? Wih, kok langsung meledak sih? Wah, agak beres nih. Ya, bagus. Meledak aja semuanya, tai. Setelah AFK di mob farm, aku pun langsung memberi makan sapi-sapiku. AFK lagi di mob farm, memberi makan sapi, AFK lagi, dan memberi makan sapi lagi. Aku bakalan gini terus sampai sapi yang aku kumpulkan itu cukup banyak. Setelah 5 harian ngulangin hal sama seperti tadi, sapi yang aku kumpulkan itu ternyata sangat berlebih. Bahkan saking banyaknya, sapinya itu sampai dempet-dempetan gini. Jadi untuk mengurangi populasi sapi ini, aku pun membunuh mereka satu persatu. Oh iya, sebelum aku membunuh mereka, di sini aku udah enchant pedangku jadi looting 1, supaya daging dan kulit yang aku dapatkan itu lebih banyak. Setelah itu barulah aku memulai pembantaian sapi-sapi ini. Wah, ini kenapa pada ngumpul di sini semua kocak? Itu babi. Nah, udah habis. Ada satu lagi. Nah, baru habis. Ini pada kenapa lah sapi-sapi ini? Kagak jelas, jir. Ini semua adalah daging dan kulit yang berhasil aku dapatkan dari sapi-sapi tadi. Aku pun langsung membakar semua daging itu. Dan semua kulit yang aku punya langsung aku jadikan bookshelf. Setelah itu, aku pun langsung pergi ke mob farmku. Lalu di sini, aku membuat tempat enchanting sederhana. Setelah itu, aku mencoba keberuntunganku dengan mengenchant sebuah pickaxe. Ya elah, kagak ada bonusnya, kocak. Aduh, kenapa silk touch? Gua butuhnya fortune. Ya elah, kenapa silk touch lagi sih? Karena tujuan awalku itu untuk mencari enchant fortune 3, jadi aku bakalan AFK di sini sampai aku mendapatkan enchant fortune 3 itu. Dan akhirnya, setelah 2 harian AFK di mob farm, aku berhasil mendapatkan enchant fortune 3 di pickaxe-ku. Kalau kalian bertanya kenapa aku cari enchant fortune 3 dari tadi, jadi nantinya aku bakalan cari diamond menggunakan fortune 3 itu. Dan diamond yang berhasil aku dapatkan langsung aku jadikan armor nantinya. Oh iya, nggak cuman itu. Tadinya aku juga sempet ngamanin satu zombie villager. Tapi karena sekarang aku belum punya potionnya, jadi aku biarin aja dulu dia di sini.
Setelah mempersiapkan diri, aku pun langsung pergi OTW mining. Untuk yang pertama, aku bakalan cari diamond menggunakan metode street mining. Dan siapa sangka, galianku itu ternyata tembus ke cave besar. Karena tergiur dengan semua orang yang ada di dalam, aku pun langsung turun ke bawah. Tapi ternyata, keputusan itu membuatku benar-benar menyesal. Aduh, skeleton. Ih, darahku. Aduh, lari. Gali ke bawah dulu lah, biar aman. Nah, udah aman sini. Lah, kok bisa masuk dia? Waduh, harus cepet balik sini. Niatnya, di sini aku gali ke bawah supaya cepet sampai tempat aku mati tadi. Tapi ternyata, wah udah goblok, mati ini mati. Wah udah sih, hilang itemnya. Belum menyerah, di sini aku balik lagi, tapi lewat jalan bekas aku mining tadi. Wah, dongok, rame banget mobnya. Ini harus dari bawah tanah nggak sih, biar aman? Aku pun langsung menggali ke bawah supaya terhindar dari monster-monster di sini. Tapi ternyata semua usahaku itu sia-sia. Nah, ini dia tempatnya. Lah, mana itemku? Wah, udah kelamaan sih, jadi hilang. Ya udahlah, pasrah aja. Dari sini, aku pun mengulang semuanya dari awal. Aku ambil semua stok iron yang aku punya. Lalu aku membuat 3 buah pickaxe. Tujuanku membuat 3 buah pickaxe ini untuk di-enchant semua. Jadi nanti aku bakalan cari diamond lagi menggunakan semua pickaxe ini. Tapi sebelum itu, aku harus cari XP-nya dulu. Dan supaya kalian gak bosen, aku bakalan pakai replay mode aja. Setelah 3 harian AFK, aku udah berhasil mengenchant semua pickaxe-ku. Untuk ketiga pickaxe ini sama enchantnya, dan yang satu ini sengaja aku enchant Fortune 3 supaya diamondnya lebih banyak nantinya. Gak cuma itu, aku juga berhasil ngamanin 2 zombie villager baru. Yang itu artinya, aku bakalan nyiapin 3 nama subscriber untuk dikasih ke mereka. Balik ke tujuan awal, aku bakalan cari diamond untuk kebutuhan kedepannya. Wih, diamond. Wah anjir, langsung dapet dong. Belum juga street mining. Entah kenapa, diamond di sini tuh kelihatannya cantik banget. Mungkin karena glow ore yang aku pakai. Dari 5 ore diamond itu, aku berhasil mendapatkan 7 diamond. Belajar dari kesalahan sebelumnya, aku nggak mau lagi mining di bawah goa. Untuk sekarang, aku bakalan gunain metode street mining. Setelah 2 harian mining nonstop, ini semua adalah hasil ore yang berhasil aku dapatkan. Aku udah berhasil ngamanin 1 stack gold dan 1 stack lebih diamond. Yang pastinya ini udah cukup banget untuk kedepannya. Karena udah puas dengan hasil yang aku dapatkan, aku pun pergi pulang. Dijegat sama creeper, jer. Sini maju lu meledak. Nah, meledak. Lah, diamond. Wah, gila, creeper baik, coy. Terima kasih, creeper. Dari sini, aku pun tersadar, ternyata mob yang jahat tuh nggak selalu jahat. Ya, walaupun di sini cuma dapat 2 biji diamond, tapi setidaknya dia membantu. Setelah itu barulah aku bener-bener pulang. Sesampainya di atas pulau, aku pun langsung merapikan barang-barangku ke dalam chest. Iron dan gold tadi langsung aku bakar ke dalam furnace, dan diamondnya langsung aku olah menjadi armor. Dimulai dari membuat chestplate, helmet, leggings, dan sepatu. Dan dengan begitu, aku pun udah full set armor diamond di hari ke-58. Ya, walaupun lama banget sampai di hari ke-58, tapi ya udahlah, bodo amat. Mati-mati terus dari tadi aku di sini anjir. Oh iya, sisa diamond tadi aku buat menjadi tools juga. Dimulai dari membuat pedang, pickaxe, shovel, dan juga kapak. Gak cukup sampai di situ, aku juga bakalan mengenchant semua armor dan tools ini. Jadi, aku pun mengambil semua stok lapis lazuli yang ada. Lalu, aku pun pergi ke mob farmku. Karena di sini udah malam, jadi aku tidur sebentar. Keesokan paginya, aku pun mulai AFK di sini. Tapi karena ini prosesnya lama dan ngebosenin banget, jadi seperti biasa, aku cepetin menggunakan replay mode.
Setelah kalian melihat pemandangan itu, tebak itu ulahnya siapa? A. Creeper, B. Creeper, atau C. Kontol. Ya, bener banget. Ini disebabkan oleh creeper haram itu. Tapi sayangnya tadi nggak kerikot aja. Nyesel banget tadi aku bilang dia baik. Tapi salahku juga sih, udah di hari ke-62, tapi aku belum punya rumah sama sekali. Jadi mungkin setelah ini aku bakalan ngebuat rumah. Tapi sebelum itu, aku harus ngelapiin barang-barang ini dulu. Setelah selesai, aku pun beristirahat. Oh iya, aku lupa ngasih tahu hasil enchantku sebelumnya. Ya, kalian lihat aja lah ini, aku malas jelasin satu persatu. Sebelumnya aku udah bilang kan, kalau aku bakalan ngebuat rumah. Dan aku bakalan ngebuat rumah itu di tempat cobblestone generatorku sebelumnya. Jadi aku bakalan ngebongkar cobblestone generator ini dulu. Setelah tempatnya kosong gini, barulah aku mulai membuat rumahnya. Di hari ke-80, aku disambut oleh indahnya pelangi pagi. Yang gak lama kemudian, pelangi itu menghilang. Ya, udah hilang. Anyway, rumahku juga udah jadi di sini. Bagian depan rumahnya tuh kayak gini. Dan kalau kalian sadar, rumahnya itu sama persis kayak rumahku di video 100 hari sebelumnya. Kalau kalian tanya alasannya kenapa, ya karena aku nggak bisa build, jangan tanya lagi. Kalau untuk bagian dalamnya, di sebelah kiri dan kanan itu adalah ruang penyimpanan. Di tengah sini ada tangga menuju ke atas. Dan di atas ada tempat ruangan aku tidur. Dan di sebelahnya lagi masih kosong, belum tahu mau aku isi apa. Karena di sini aku ngeliat sapi-sapiku udah mulai tumbuh besar, jadi aku pun berniat untuk menyembelihnya. Tapi sebelum itu, aku harus memberi mereka makan dulu, supaya menghasilkan generasi baru. Setelah itu barulah aku membunuh mereka satu persatu. Akhirnya semua sapi dewasanya udah mati, dan yang tersisa pun tinggal sapi-sapi kecil ini. Ini semua adalah daging yang berhasil aku dapatkan dari sapi-sapi tadi. Dagingnya di sini udah mateng, karena di bauku itu udah ada enchant flame-nya. Jadi aku nggak perlu lagi tuh bakar-bakar daging ini lagi. Karena dagingnya banyak lebihnya, aku pun menyimpannya ke dalam chest. Saking sibuk yang ngurusin rumah dan peternakan, di sini aku sampai lupa satu hal penting. Kalian bisa tebak itu apa? Yap, aku sampai lupa sama 3 villagerku ini. Ya karena pekerjaanku kebetulan banyak, jadi aku sampai lupa kepada villager-villager ini. Jadi setelah ini, kalian tahu kan aku bakal ngapain? Aku ngelamun di XP farm. Enggak bercanda. Aku mempersiapkan diri untuk pergi ke Nether nantinya. Aku juga membuat helm emas di sini supaya terhindar dari serangan para babi. Dan supaya helmnya tahan lama, aku juga mengencana di sini di level 30. Karena hari udah keburu malam, jadi pun aku beristirahat dulu di rumah baruku. Keesokan paginya, aku pun berniat untuk langsung pergi ke Nether. Setelah sampai di Nether, aku pun langsung menjelajah tempat itu. Tapi baru aja jalan sedikit, aku langsung kepleset ke genangan lava. Dongok. Untung cuma satu blok. Karena menjelajah di Biobasal Delta itu sangat berisiko, jadi aku memilih untuk membuat jalan baru. Dan karena ini aku galinya lama banget, jadi bakal aku cepetin aja. Dan di sini aku hoki banget. Ternyata galianku tuh tembus ke sebuah Nether Fortress. Lah, Nether Fortress jir. Langsung kelihatan lagi. Weh. Bahaya banget main api. Awas lu ya. Aku pun langsung pergi ke Nether Fortress itu dari jalur teraman. Aduh. Kurang ajar banget cok nih Blaze. Sip, udah sampai. Weh, santai dong bang. Baru juga nyampe. Mati lu. Karena di sini gelap banget, jadi untuk sementara aku bakal mati shader dulu. Baru aja masuk ke Nether Fortress-nya, di sini aku langsung ketemu sama ruangan Nether Ward-nya. Dan karena ini penting untuk membuat potion, jadi bakalan aku ambilin dulu. Keluar dari situ bukannya nyari blaze spawner, tapi aku malah ketemu ruangan Nether Ward kedua. Tapi ya tetep aku ambilin, karena sayang banget kalau ditinggal. Nggak jauh dari situ, untungnya aku langsung nemuin tempat blaze spawner-nya.
Tapi ngerinya, di sini tempatnya dijagain oleh zombie fight piglin. Yang kalau kalian tahu, babi ini tuh kalau diserang dia bakalan nyerang rame-rame. Jadi untuk menghindarin hal itu, aku bakalan ngejauh dari sini sampai babi itu menghilang. Coba balik lagi. Lah, kenapa jadi dua dah? Ya elah, pergi lagi dong. Sip, mantap, masih ada. Lu babi pergi napa dah, tai. Nah, mantap, udah nggak ada. Setelah babi itu menghilang, aku pun langsung memulai pembantaian blaze yang ada di sini. Setelah banyaknya blaze yang udah aku bunuh, aku berhasil ngedapetin 34 blaze rod. Yang pastinya ini udah cukup banget untuk kebutuhan kedepannya. Oh iya, di bawah Nether Fortress itu ternyata ada biome Crimson Forest. Yang mungkin ini saatnya aku bakalan barter kepada piglin-piglin di sini. Karena sepatuku udah feather falling, aku pun langsung terjun ke bawah. Tapi anehnya, di sini tuh penghuninya sepi banget. Dari luasnya biome ini, aku cuma nemuin satu babi. Jadi mungkin untuk barternya bakalan aku tunda dulu. Pas mau pergi dari sini, ternyata di seberang sana ada biome Marmot Forest, yang pastinya berguna banget untuk mencari mata Enderman. Jadi tanpa pikir panjang, aku pun langsung pergi ke biome itu. Lah, dapat achievement jir. Padahal nggak ngapa-ngapain loh. Setelah sampai di biome itu, aku langsung disambut oleh Bastion Remnant. Tapi karena aku nggak berani macem-macem, jadi nggak bakalan aku masukin. Balik ke tujuan awal, di sini aku cuma mau nyari mata Enderman-nya aja. Jadi setiap aku ngeliat Enderman, langsung aku bunuh. Lah, kok ada ayam di sini jir? Emang bisa ya ayam spawn di Nether? Baru tahu aku. Biarin aja lah dia hidup. Baru pertama kali lo lihat ginian. Aku berhasil ngedapetin 13 Ender Pearl, yang pastinya ini bakalan kurang untuk melawan naga nanti. Tapi tenang aja, di sini stok goldku masih banyak, yang nantinya bakal aku tukarin ke piglin. Setelah membantai Enderman, di sini entah kenapa aku malah tertarik sama Bastion Remnant ini, yang seperti kalian tahu, di dalam tuh isi goldnya banyak banget. Jadi aku pun mengambil jalan teraman untuk menuju ke tengah. So far so good, masih aman. Nah ini dia goldnya. Kok nggak ada babinya? Bodoh amat dah, ambilin aja. Cepet ambilin. Aduh, monyet si hitam nih. Udah ambilin goldnya. Kok tenang banget ya kayaknya? Gak ada yang marah loh. Ya udahlah, balik aja lah. Di sini lumayan banget kan? Aku dapetin 20 gold block dengan cuma-cuma. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung menukarkan sebagian goldku kepada piglin. Setelah sebagian goldnya habis, ini semua adalah item yang berhasil aku dapatkan. Dan yang paling penting, aku udah ngedapetin banyaknya Ender Pearl di sini. Karena udah selesai semua urusan di sini, aku pun nyalain lagi shaderku. Lalu aku OTW pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung merapikan barang-barangku hasil trading tadi. Dan tentunya, di sini aku langsung mau ngebuat potion untuk menyembuhkan zombie villagerku. Tapi sayangnya di sini aku malah kekurangan satu item, yaitu adalah Spider Eye, yang dimana ini cuma didapetin kalau aku ngebunuh spider aja. Tapi karena di sini aku malas pergi ke goa lagi, jadi aku bakalan nungguin di sini sampai malam aja, supaya spidernya spawn. Nah, ini dia spidernya. Nice, ada 3. Minimal dapat 1 aja sih. Aduh, ini nggak ngedrop. Kalian berdua sini. Aduh, nggak ngedrop lagi. Satu lagi nih, please ngedrop. Nice, ngedrop dia. Kalian hama minggir, tai. Setelah ngedapetin spider eye-nya di sini langsung aja aku ngebuat potionnya. Setelah potionnya siap, aku pun langsung pergi ke mob farmku. Dan sesampainya di situ, aku pun langsung nyembuhin mereka. Untuk sekarang, aku bakalan nungguin mereka sampai sembuh. Tapi karena nungguinnya lama, jadi aku tinggal tidur dulu. Keesokan paginya, karena ini udah di hari ke-87, mungkin ini saat yang tepat untuk mengalahkan naga. Jadi, aku pun mempersiapkan bahan-bahan untuk pergi ke DN nanti. Dan di tengah pengumpulan bahan, di sini aku tiba-tiba dapat achievement zombie dokter, yang itu artinya zombie villagerku tadi tuh udah sembuh. Tapi itu aku abaikan dulu, karena di sini aku mau ngelawan naga. Aku ngebuat potion untuk kekuatan.
Dan ini semua adalah item yang bakalan ngebantu aku pas ngelawan naga nanti. Aku coba lempar satu AI Vendor-nya. Dan ternyata itu mengarah ke mob farmku. Sebelum pergi, di sini aku memperbaiki armorku dulu karena durability-nya itu udah mulai berkurang. Oh iya, di sini aku juga ngeliat zombie villagerku yang ternyata udah sembuh semua. Tapi karena tujuan awalku melawan naga, jadi aku tinggalin dulu mereka. Setelah semua itu barulah aku memulai perjalananku untuk mencari stronghold. Daratan lagi. Ternyata bener firasatku selama ini. Aku dibuat kecewa di sini karena daratan di sini tuh bukan cuma di pulauku, tapi ada tempat seluas ini. Tapi ya udahlah, karena udah di ujung video, jadi aku pasrahin aja. Gak mau menyia-nyiakan kesempatan, aku di sini mengambil kayu spruce yang ada. Setelah itu, aku melanjutkan perjalananku. Nah, mantep. Ada village juga di sini. Sia-sia dong aku nyembuhin zombie villager di rumah. Capek. Looting isi chest dulu. Ya, nggak ada yang bagus. Wih, apa tuh? Wih, sorry pak, rumahnya hancur. Ada lagi dong. Ya, meledak lagi. Ya, hancur dong rumahnya. Maafin lah pak. Oh, ada di bawah rupanya. Ini kenapa marah anjir? Wih, salah apa aku kocak? Mati lu. Karena di sini aku nggak mau lagi ngebuat rusuh di village itu, jadi aku langsung menggali ke bawah. Dan siapa sangka, galianku tuh langsung tembus ke portal di end-nya. Tanpa menyia-nyiakan waktu lagi, aku langsung nyalain portal ini. Gua kaget. Keras banget cok suaranya. Dan tanpa pikir panjang lagi, aku langsung masuk ke portal di end-nya. Seperti biasa, untuk yang pertama-tama, aku bakalan ngancurin 10 iron kristal yang ada. Sip, itu yang pertama. Iron kristal kedua. Yang di sini kayaknya bisa dipanah dah. Nah, kena kan? Nah, ini juga nih. Nice, sudah 4. Yang itu kayaknya juga bisa. Kena dong, gila. Jago banget gua. Ini juga nih. Kena lagi dong, gila. Jago banget gua. Itu yang ke-7. 8. 9. Itu yang terakhir. Nah, udah hancur semua. Sini maju lu. Kita coba pakai teori kasur ya. Tinggal tunggu dia turun dah. Lah, hancur semua kasurnya, kocak. Gak bisa panah lagi. Pakai kasur. Dongo banget sumpah. Dongo terbang. Jangan pakai air. Nah, nice. Bodoh amat, panahin aja sampai mati nih naga. Ya elah, 1 hit lagi lo. Nah, mampus, mati lu. Setelah naganya kalah, aku pun langsung ngambilin puing-puing XP ini. Tak lupa juga dengan telurnya. Setelah itu, aku pun melanjutkan perjalananku untuk mencari Elytra. Ini adalah NCT pertama yang berhasil aku temukan. Aku langsung naik ke kapalnya, looting isi chestnya, dan ambil Elytranya. Dan dengan begitu, aku udah punya Elytra sekarang. Oh iya, di sini aku juga mau ngambil kepala naganya, tapi ini adalah NCT kedua yang berhasil aku temukan. Seperti biasa, aku looting dulu isi chestnya, lalu ambil Elytranya. Waktu perjalanan pulang, di sini aku malah nemuin lagi NCT ketiga. Karena takut mubazir, jadi aku looting lah dulu. Setelah itu barulah aku bener-bener pulang. Sesampainya di rumah, karena hari udah malam, jadi pun aku tidur sebentar. Keesokan paginya, di sini aku mau langsung beri nama kepada villagerku, yang pastinya namanya aku ambil dari subscriber. Untuk yang pertama, aku kasih nama dia Denzi, yang isi komennya tuh gini. Ya, walaupun di sini aku nggak tahu di mana miripnya sama Black Bee, tapi ya udahlah, karena dia udah subscribe, jadi aku masukin aja. Untuk yang kedua, aku kasih nama Perok, yang isi komen dia tuh kayak gini. Ya, karena dia di sini YouTuber 100 hari Minecraft, jadi aku masukin aja. Dan yang terakhir aku kasih nama dia Cipli, yang isi komennya tuh kayak gini. Ya, simpel aja sih, aku masukin dia karena dia udah subscribe. Aku pun langsung memberikan ketiga nama itu kepada villager-villagerku.
Seperti biasa, buat kalian yang mau namanya masuk ke videoku, kalian tinggal subscribe aja channel ini dan komen serandom mungkin. Komenan yang paling random bakal aku pilih di video selanjutnya. Karena di sini masih ada sisa 92 hari lagi, jadi di sini aku bakalan ngebuatin rumah untuk villagerku untuk menghabiskan waktu. Dimulai dari rumah yang pertama. Ini adalah hasil dari rumahnya. Aku buat kecil di sini karena rumahnya untuk villager, bukan untukku. Untuk bagian dalamnya pun cuma isi satu kasur doang. Lanjut untuk rumah yang kedua. Ini adalah hasil dari rumahnya. Ya sama aja sih kecil, tapi ya udahlah karena harinya udah mepet, jadi aku buat aja lah kayak gini. Tersisa 5 hari lagi, dan di sini tiba-tiba aku kepikiran untuk membuat tower di sudut pulaunya. Jadi tanpa basa-basi lagi, aku langsung ngebuat towernya. Dan di hari ke-99, towernya pun udah jadi. Yang menurutku ini towernya udah bagus banget. Di hari-hari terakhir, aku nggak ngapa-ngapain. Paling cuma nambahin jalan setapak ke setiap bangunan yang aku buat. Aku juga ngebuat perkebunan lagi di sini, supaya tampak lebih hidup. Dan untuk sentuhan terakhir, aku ngasih rumput liar ke setiap sudut pulauku. Dan di malam harinya, aku berkeliling di pulauku untuk terakhir kalinya. Setelah itu, aku pun tidur di hari terakhir ini. Dan keesokan paginya, aku pun terbangun di hari ke-100. Yang itu artinya, perjalananku udah habis sampai di sini. Ya, walaupun tadi aku banyak matinya, tapi aku nggak menyerah sampai di titik ini. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah, jangan pernah menyerah, karena setiap langkah kecil tetap membawa kita lebih dekat ke tujuan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi bagian dari proses menuju sukses. Aku Ray itu pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.